Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulahu ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di kajian kita sore hari ini, yaitu kajian Al-Quran dan Fikih yang disingkat dengan KAF. Dan pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan di bab yang baru mengenai sholat sunnah, yaitu sholat tahiyatul masjid. Tinggal jelas nih atau kurang terang? Mungkin barangkali kalau kurang terang ada modul yang harus disesuaikan. Baik, sebelum kita melanjutkan dalam pembahasan tentang sholat tahiyatul masjid, pernahkah panjenengan mendengar istilah ini, tahiyatul masjid? Pernah? Oke. Kapan kira-kira? Apa barusan ini tadi? sudah lama gitu. Ya, tapi sudah pernah mengamalkannya kira-kira? Nah, ini pertanyaannya menjadi lebih spesifik ya. Sudahkah kita mengamalkannya? Kalau sudah mengamalkannya, seperti apakah pengamalannya? Terus kemudian apakah itu tahiyatul masjid? Kan juga harus tahu gitu. Apa sih tahiyatul masjid itu? Nah, jangan-jangan kita ngamalkan tapi tidak tahu esensinya. Nah, makanya dari itu dalam pembahasan ini kita perlu melanjutkan lebih spesifik dari pembahasan yang pertama. Baik jamaah rahimakumullah, sambil menunggu tampilannya ini, kontrasnya dinaikkan saja Pak Dian. Bisa dinaikkan terus pol, terus pol ke kanan terus. Brightness-nya nanti juga dinaikkan. Oke, brightness-nya yang atas dinaikkan terus. Nah, turunkan lagi yang kontrasnya ke bawah, kontras naikkan. Baik, sepertinya segitu cukup. Di save setting paling bawah itu Pak. Oke, ketinggal jelas nggih. Nah, barangkali nanti kalau kurang jelas bisa nggih. Baik, Masya Allah, ini settingannya berubah nih nggih. Pengertian sholat sunnah tahiyatul masjid, tulisannya loncat di atas. Mohon maaf, ini sepertinya ada kesalahan setting. Kita akan membahas yang pertama, yaitu pengertian sholat tahiyatul masjid. Kira-kira apa itu tahiyatul masjid? Ada yang tahu tahiyatul masjid itu apa? Napa Bu? Sholat 2 rakaat sebelum. Nah, atau kontrasnya dikecilkan barangkali Mas Dian, kok warnanya jadi puyeh gitu. Kontrasnya atau brightnessnya ada apa? Diturunkan lagi barangkali ya. Brightnessnya juga diturunkan, ya sedang saja. Baik, di dalam Fathul Bari dijelaskan oleh penulisnya, yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, dia berkata, jadi Fathul Bari ini adalah satu kitab yang dikarang oleh Imam Ibnu Hajar. Ini menjelaskan atau menguraikan kitab Sahih Bukhari. Jadi Sahih Bukhari yang berapa itu, ratusan ribu hadis, itu beliau jelaskan satu persatu. Nah, ini beliau kalau ingin memahami Sahih Bukhari ini, ya buku ini yang direkomendasikan. Beliau berkata mengenai pembahasan tahiyatul masjid, menurut beliau adalah tahiyatul masjid adalah sholat yang dilakukan sebanyak 2 rakaat dan dikerjakan oleh seseorang ketika masuk ke masjid. Namanya tahiyatul masjid, seperti itu. Jadi itu pengertiannya. Jadi tahiyatul masjid menurut beliau adalah sholat, itu merupakan sholat, spesifiknya sholat sunnah yang dilakukan sebanyak 2 rakaat dan dikerjakan oleh seseorang ketika masuk masjid. Artinya apa? Tidak bisa sholat ini dilakukan lebih dari 2
rakaat. Seperti sholat yang pembahasan kemarin itu apa? Sholat sunnah ba'dal wudu itu 2 rakaat, tidak boleh lebih. Kalau mau lebih ya nanti masuk masjid lagi, di kesempatan yang lain begitu masuk masjid lagi ya silahkan. Karena apa? Yang kedua ini dijelaskan dikerjakan oleh seseorang ketika masuk ke masjid. Sekali lagi seseorang, berarti berapa orang? 1. Jadi satu alamat atau tanda bahwasanya sholat ini tidak bisa dikerjakan berjamaah, harus apa? Ya sendirian, munfarid. Nah, dari pengertian ini kita menarik kesimpulan yang selanjutnya adalah sholat sunnah tahiyatul masjid itu merupakan sholat sunnah yang muqayyad, yang terikat, bukan mutlak tapi terikat. Nah, jadi terikat berarti ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Syaratnya apa? Ya tatkala seseorang itu mau masuk ke masjid, jadi dia harus dalam kondisi apa? Suci. Jadi panjang kalau masuk masjid itu diusahakan harus sudah dalam kondisi apa? Suci. Ya lazimnya adalah dengan berwudu. Kalau bisa wudu ya wudu sempurna. Tapi berapa lama sih wudu sempurna? Kan sebentar saja. Wudu yang 3-3-3 1-3-3 nih. Nah, maka tatkala sudah seperti itu panjang masuk ke masjid, maka masuk syaratnya. Ketentuan syaratnya sudah masuk, sudah suci. Kemudian panjangan masuk ke masjid, maka di situ ada keharusan, bukan wajib ya, keharusan karena ini sholat sunnah, bukan wajib, keharusan untuk apa? Mengerjakan sholat sebanyak 2 rakaat. Apa pendekatannya? Ya nanti ada hadisnya setelah ini. Kita mengambil pengertian dulu. Nah, sehingga sholat ini yang dikatakan muqayyad ini mengikat kalau mau masuk ke masjid. Kalau panjangan wudu terus tidak masuk masjid ya tidak perlu sholat tahiyatul masjid. Dengan kata lain pengertiannya adalah tahiyatul masjid itu menghormati apa? Masjid. Jadi jangan sampai difahami tahiyatul masjid berarti nyolati masjid, karena menyembah masjid, seperti itu. Kalau orang salah paham atau salah memahami bisa seperti itu. Oh, masjid itu disolati, Terus apa bedanya dengan sholat jenazah? Apa mengagungkan jenazahnya itu nyembah jenazah? Kan ya enggak. Sama juga tatkala diperintahkan berkiblat, kita kan mustaqbilal kiblat, menghadap ke arah kiblat. Kiblatnya yang selanjutnya dan sampai sekarang digunakan adalah apa? Ka'bah di Baitullah, di Masjid Al-Haram. Nah, itu masa nyembah itu bangunan hitam itu yang ditutupi kain hitam? Kan enggak juga seperti itu. Jadi tidak disebut seperti itu. Maka itu pengertian yang sah. Jadi itu hanya untuk menghormati masjid. Kenapa menghormati masjid nanti akan kita bahas setelah ini. Jadi kembali ke sini itu merupakan sholat sunnah muqayyad yang terikat juga. Maka tidak sembarangan kondisi bisa mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Pengen sholat 2 rakaat di rumah terus niatnya tahiyatul masjid tidak bisa, wong di rumah kok. Kan ngaten nggih. Nah, kalau panjenengan wudu di rumah terus sholat wudu atau sholat qobliyah misalkan qobliyah fardu duhur ngoten nggih. Nah, panjenengan di rumah terus setelah wudu itu sebelum sholat sunnah itu panjenengan sholat sunnah tahiyatul rumah ya tidak bisa ngoten nggih. Tidak ada ngoten nggih. Dianggapnya ini tempat sholat jadi kayak masjid ya seperti tidak bisa. Nggih, bisa dipahami nggih di sini. Nah, baik, selanjutnya pembahasan kita selanjutnya adalah mengenai tahiyatul masjid. Berapakah jumlah rakaat? Tadi kan kita mendapati definisi tadi 2 rakaat, tapi sebenarnya berapa sih rakaatnya? Benarkah cuma 2? Dan tempat pelaksanaannya itu di mana? Apakah benar-benar di masjid sebagai ketentuan tadi? Maka kita perlu melihat tinjauan hukumnya. Tadi kan kita menarik dari definisi dulu. Memang seharusnya kita membahas dalilnya dulu baru mengambil definisi. Tapi sebelum itu ya kita lebih baik ke definisi dulu supaya tidak melebar ke kemana-mana. Dalam pembahasan ini ada beberapa hadis, diantaranya dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Adapun di Bukhari nomor hadis 537 dan Muslim adalah nomor hadis 714, datang dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Jadi sahabat Abu Qatadah ini dia menceritakan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukum al-masjidah
idza apabila atau jika dakhala itu masuk ahadukum salah seorang dari kalian kemana? Al masjid. Sudah jelas nggih. Jadi apa yang terjadi di sini apabila seseorang satu saja dari seorang muslim itu dia masuk ke masjid, bukan masuk ke tempat lain, jadi definisinya jelas. Di tempat lain apa? Bukan di tempat lain, yaitu apa? Adalah masjid. Jadi kalau dia masuk masjid, seorang muslim itu punya keharusan apa? Fal yarka, maka atau harusnya dia itu apa? Ruku, yang dalam kata lain adalah sholat. Berapa? Rakaat ini sebanyak 2 rakaat. Nah, dari sini kita bisa mengambil penjelasan dari definisi tadi. Memang benar itu dilakukan oleh seseorang tatkala dia masuk ke masjid. Kenapa kok 2 rakaat? Ya kata Rasulullah begitu, yaitu fal yarka rakaataini, yaitu 2 rakaat. Maka jangan dikurangi, 1 rakaat tidak boleh. Ditambahi 3 rakaat ya tidak boleh, 4 rakaat ya tidak boleh, lebih juga tidak boleh. Karena apa? Ya tidak diperintahkan seperti itu, sudah ada batasannya. Kemudian syarat itu mengikatnya apa? Qabla ayyajlisa, sebelum, qabla itu sebelum nggih. An yajlisa, dia itu duduk artinya dia melakukan aktivitas yang cukup lama di situ. Jangan aktivitas di masjid masa berdiri? Ada ngaji kayak berdiri terus? Kan enggak toh? Ya duduk. Nah seperti itu. Jadi tatkala orang ke masjid itu memiliki kepentingan, diantaranya kegiatannya itu adalah dengan duduk. Sholat aja juga duduk di situ kok. Ada rukun yang duduk. Nah maka satu ketentuan ini, kalau seseorang masuk ke dalam masjid dan dia ada kebutuhan untuk lama di situ, tidak sekedar hanya masuk terus ngambil sesuatu keluar lagi, dia kan tidak duduk di situ. Nah, kalau dia ingin masuk ada keperluan lebih lama di situ, maka hendaknya dia itu sholat 2 rakaat dahulu. Dengan kata lain, tidak pantas seseorang itu ingin melakukan suatu kegiatan di masjid, kemudian dia langsung masuk dan duduk memulai aktivitasnya. Nah, dari sini bisa difahami gitu. Jadi harus melakukan 2, bukan wajib ya, harus melakukan sholat 2 rakaat. Karena ini tahiyatul masjid. Nanti akan kita dapati arti tahiyat itu apa, kenapa kok arahnya ke masjid. Karena tidak pantas tahiyat itu diberikan kepada selain apa? Ya masjid dan pemilik masjid, seperti itu. Dari definisi ini dalam hadis ini bisa difahami kenapa kok ditentukan secara definisi oleh Imam Ibnu Hajar itu seperti tadi. Jadi sholat 2 rakaat yang dilakukan oleh seseorang sebelum masuk ke masjid. Dasarnya ya hadis Bukhari Muslim dari sahabat Abu Qatadah. Dari sini ada yang ditanyakan sebelum dilanjutkan? Nggih, monggo Pak Wito. Nggih. Oh, nggih. Ya, baik, ada pertanyaan bagus. Di kampung kami itu ada tempat sholat namanya musola, bukan masjid, musola. Bahkan ada di tempat kami namanya langgar, nah gitu. Lantas apakah kalau kita mau masuk ke situ untuk sholat dan yang lain-lain, apakah kita sholat 2 rakaat juga? Nah, ini kita kembalikan kepada definisi dahulu. Jadi yang dinamakan masjid itu adalah tempat untuk apa? Ya melakukan aktivitas ya keagamaan ini. Baik di situ tuh ada sholatnya, sholat 5 waktu, ada yang digunakan untuk Jumatan barangkali, tidak semuanya. Biasanya ya masjid jami, masjid yang lebih besar, bukan masjid jami terus masjid yang dekat alun-alun, tidak. Jami itu kan isinya jamaah, berkumpul, tempat yang bisa menampung orang banyak, maka Jumatannya di situ yang bisa menampung orang banyak, seperti itu, daripada terpisah-pisah Jumatannya, seperti itu. Nah, dan dengan kata lain masjid itu tempat untuk sujud, masjid untuk sujud. Nah, dari itu ada kegiatan sholat itu minimal tuh untuk sholat, dan yang lain-lain kalau ada mungkin ngaji maksudnya yang ngaji pengajiannya atau mengaji membaca Al-Quran atau mengaji semacam
majelis ilmu yang kecil-kecilan itu ya sudah dinamakan masjid. Hanya saja di Indonesia itu akhirnya diberi nama lagi berkaitan dengan luasnya. Akhirnya masjid sing gede besar tuh namanya masjid jame, ngoten nggih. Terus ada lagi masjid yang agak kecil ya masjid gitu dok. Terus yang lebih kecil lagi yang tidak dipakai Jumatan dinamakan musola, yang tidak dipakai lain-lain, tidak ada ngajinya, tidak apa-apa, namanya langgar, ngoten nggih. Nah, jadi itu hanya penamaan saja. Sekali lagi, selama di situ digunakan sholat, maka dia merupakan apa? Masjid, tempat untuk sujud. Sehingga dari definisi itu ya harus sholat tahiyatul masjid di situ. Itu tempat untuk sujud, kan bukan pos kampling, itu bukan tempat duduk-duduk aja, kan ngoten nggih. Bukan untuk tempat ngobrol saja, ngoten nggih. Karena kalau kita ngambil arti musola, ngoten nggih, itu di dalam Al-Quran juga disebutkan wattakhidhu mim maqami Ibrahim musola, di Al-Quran juga seperti itu. Nah, itu kata musola itu masuk di dalam Al-Quran, tapi bukan berarti musola itu tempat sholat yang kecil, bukan. Tapi musola itu itu adalah tempat sholat, ada untuk sholat. Jadi musola adalah tempat untuk sholat. Kalau prakteknya secara nyatanya di zaman Rasulullah itu adalah lapangan atau apa, halaman yang luas. Untuk mudah memahami, yang biasanya kita pakai untuk sholat id nih kalau gitu, pokoknya halaman luas, mungkin lapangan itu sholat di situ yang tidak ada aling-alingnya, itu musola. Musola itu tempat sholat. Jadi seluruh muka bumi kecuali yang dilarang tempatnya adalah musola, boleh untuk sholat. Jadi panjenengan sholat di depan halaman rumah panjenengan itu musola, itu tempat untuk sholat, boleh sholat di situ. Di hutan ya boleh, di tempat kerja ya boleh, itu musola. Jadi seluruh muka bumi itu musola. Tapi yang dimaksud masjid adalah berupa bangunan. Jadi kalau musola itu seluruh muka bumi yang memiliki batasan vertikal atau tidak, itu ya musola. Semuanya tempat sholat. Rumah ya musola, bisa digunakan untuk sholat, ngoten nggih. Kemudian yang memiliki batasan secara vertikal, yaitu tembok, ada teritorinya itu, maka itu akhirnya mengkerucut itu sebagai sebuah masjid. Entah itu tingginya temboknya 1 meter, 1,5 meter, atau bahkan ada atapnya, tidak ada atapnya, itu pokoknya ada teritorinya, itu masjid. Berarti itu harus apa? Sholat tahiyatul masjid. Ya, harus, bukan wajib, ngoten nggih. Bisa dipahami di sini nggih. Nah, pokoknya di situ dibuat untuk sholat, itu masjid. Selanjutnya, status hukum dari sholat tahiyatul masjid. Nah, hukumnya apa? Tadi kan dibahas itu sholat sunnah, nah, maka kita dapati penarikan hukum sunnah itu dari mana? Dari hadis yang tadi kita dapati bahwasannya sesungguhnya perintah Rasulullah itu fal yarka rakaatain, maka hendaknya atau haruslah dia itu mengerjakan sholat sebanyak 2 rakaat. Ini merupakan suatu perintah dalam bentuk keharusan saja. Misalkan kalau dia tidak melakukan itu pun juga tidak berdosa, hanya saja dia tidak menghormati dan tidak etis atau tidak sopan dan yang lain-lain terhadap masjid. Karena masjid ini memiliki kedudukan yang tinggi. Nanti akan kita dapati dalilnya kenapa kok itu merupakan suatu keharusan. Ini mau diperketat, mau wajib, ya bisa saja wajib, karena ada ulama yang mengatakan wajib bahkan. Ini fal yarka ra'atain. Jadi selama kamu mau masuk ke situ ya harus sholat. Tidak bisa kamu masuk masjid tidak sholat, itu ya tidak bisa. Tapi itu hanya pembagian hukum saja. Tapi ada beberapa hadis yang akan kita pelajari untuk menarik hukum yang akan kita amalkan. Nah, pendekatannya dari hadis tadi adalah sholat tahiyatul masjid itu disyariatkan pada setiap saat ketika seseorang itu masuk masjid dan bermaksud duduk di dalamnya. Nah, dengan kata lain apa? Seseorang tuh kalau masuk masjid mepet, mepet artinya sudah adzan dari tadi, datang kira-kira ya, kalau zaman sekarang kan ada jam digital nih nggih, wadik 30 detik seperti itu, atau 1 menit itu untuk sholat tahiyatul masjid itu tidak memungkinkan, atau untuk qobliyah fardunya itu tidak memungkinkan, maka nunggunya ya jangan duduk. Ulama gitu, berdiri. Ya, masuk boleh, ya, jangan duduk dulu. Karena apa? Maksud janganlah kamu duduk itu tadi nggih, sebelum duduk itu tadi, sholat itu sebelum duduk adalah ya pokoknya kamu harus sholat dulu. Nah,
dalam suatu riwayat disebutkan oleh Rasulullah, tatkala iqamah dikumandangkan tidak ada sholat lagi kecuali sholat fardu. Jadi kalau tatkala datang waktunya mepet, yang ada tatkala diqamati adalah sholat fardu. Kita tidak bisa sholat tahiyatul masjid di waktu yang mepet tadi. Akhirnya kita langsung sholat fardu. Setelah sholat fardu kan kita duduk, ikut ngaji dan lain-lain. Maka dari situ difahami yang dimaksudkan sholat 2 rakaat adalah sholat apa saja, bisa mencukupi itu. Pokoknya sebelum pantat ditempelkan harus mengerjakan sholat minimal 2 rakaat. Minimal 2 rakaat. Kalau itu langsung sholat fardu, maka sholat fardu itu sudah mencukupi keharusan sholat dulu sebelum duduk. Bisa difahami di sini. Nah, kalau ada waktu ya silakan sholat qobliyah. Nah, maka tatkala datang waktunya hanya cukup untuk 2 rakaat, maka yang harus kita lakukan adalah sholat qobliyahnya. Tidak perlu sholat tahiyatul masjid, karena qobliyah 2 rakaat itu sudah mencukupi keharusan untuk sholat dulu sebelum duduk tadi. Nah, sehingga sholat tahiyatul masjid itu bisa sholat tersendiri dengan niat tahiyatul masjid. Misalkan kita datang, sholat fardunya sudah selesai, duhurnya, sholat asarnya masih 1 jam lagi, kita mau ngapain sholatnya di situ? Ba'diyah sudah selesai, ya berarti itulah sholat tersendiri tahiyatul masjid. Bisa dipahami di sini. Nah, dari situ. Jadi ini adalah pendapat dari Asy-Syafi'i dan Imam Ibnu Hambal. Nah, para ulama jamaah rahimakumullah rupanya itu sepakat tentang disyariatkannya atau keharusan sholat 2 rakaat bagi siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan yang masuk ke masjid dan mau duduk di dalamnya. Hanya berlalu saja, tidak perlu sholat. Datang ngasih tahu atau datang ngambil sesuatu dan sebagainya, keluar lagi, itu dengan arti lainnya tidak perlu sholat tahiyatul masjid. Hanya saja para ulama itu berbeda pendapat mengenai hukumnya. Jadi ini keharusan, semua sepakat, tapi berbeda dalam hukumnya. Dampaknya apa? Tatkala hukum itu menjadi tidak wajib, sehingga seseorang itu boleh masuk ke masjid tanpa sholat tahiyatul masjid, dibolehkan seperti itu. Dampaknya seperti itu. Kalau wajib ya tidak ada pilihan lain, kalau tidak mau jangan masuk, kan gitu, haram. Nah, bagaimana penarikan hukumnya? Yang pertama adalah mayoritas, kebanyakan ulama itu berpendapat sholat tahiyatul masjid itu adalah sunnah. Derajatnya sampai sunnah, tapi sunnah yang ditekankan. Sebagian berpendapat wajib, sebagian berpendapat wajib. Karena apa? Ada satu hadis yang sangat kuat sekali yang itu bisa menjadikan pertimbangan untuk lebih didahulukan kepentingannya sehingga menjadi wajib. Wajib itu bukan kayak wajib kalau tidak sholat itu terus dosa, itu tidak, tapi sholat sunnah yang paling tinggi. Yang jelas tidak sepantasnya seorang muslim itu meninggalkan syariat ini. Entah ini sunnah atau ada yang mengatakan wajib dan sebagainya, ya tidak pantas ditinggalkan. Apalagi ada kesempatan, kan kita datang ada kesempatan, ya menghormati masjid. Karena sekali lagi yang kita datangi adalah tempat yang apa? Dicintai oleh Allah atau paling dicintai di muka bumi, yaitu masjid. Nah, ini nanti arahnya ke sini. Karena yang pertama, ini bagian dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya tadi saya mengatakan fal yarka rakaatain. Kan Nabi mengatakan begitu. Hendaknya atau maka dia sholat 2 rakaat sebelum dia duduk. Ini perkataan Nabi, berarti Nabi pun juga memerintahkan itu, dan Nabi pun juga mengerjakan ini walaupun tidak di masjidnya beliau sendiri, Masjid Nabawi. Beliau tinggalnya di situ. Mau sholat tahiyatul masjid gimana? Di situ terus Tapi tatkala dalam riwayat yang lain akan kita bahas di pertemuan yang akan datang, yang dulu pernah kita pelajari tatkala mengenal Baitul Maqdis dulu, yang lama itu. Rasulullah tatkala Isra dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa sampai ke Masjidil Aqsa, beliau itu begitu turun menambatkan kendaraannya buruk. Kemudian beliau diajak oleh malaikat Jibril untuk masuk ke masjid, dan yang dilakukan oleh Rasulullah sholat 2 rakaat sebelum naik ke Sidratul Muntaha. Nah, itu satu contoh, nanti akan kita perjelas hadisnya itu tadi. Ya, Nabi aja gitu, ngapain kita ndak gitu, kan? Nah, maka itu yang perlu kita pertegas.
Ada yang ditanyakan sebelum dilanjutkan? Tidak ada nggih? Nah, baik, selanjutnya. Nah, kita akhirnya mengambil titik utamanya. Mengapa masjid itu harus ditahiyati? Pada istilah tahiyat al-masjid atau tahiyatul masjid. Dengan apa? Ya dengan sholat 2 rakaat yang diistilahkan dengan tahiyatul masjid. Karena tidak ada istilahnya sebenarnya. Pokoknya sholatnya 2 rakaat, tapi kan gitu. Sahabat kan tidak nanya, terus sholatnya nopo? Ini tidak, pokoknya sholat 2 rakaat. Entah itu sholat apa saja kan gitu gitu. Misalkan Rasul mengatakan kamu sholat yang namanya gini, atau sholat, misalkan kalau sholat fardu kan ada namanya sholat maghrib, sholat apa kan ada embel-embelnya, tapi kan hanya fal yarka apa rokaatain. Hendaknya dia ruku atau sholat sebanyak 2 rakaat. Akhirnya diistilahkan oleh para ulama tahiyatul masjid. Kan tidak ada urusan yang lain. Dia nyolati apa? Misalkan di waktu-waktu yang bukan waktunya sholat kayak tadi, datangnya sudah lewat duhur, ada keperluan pertemuan di situ. Nah itu 1 jam sebelum asar. Lah terus mau sholat apa? Ya tidak ada lain kecuali ya sholat 2 rakaat khusus, yang khususan untuk tahiyatul masjid. Nah kira-kira apa alasannya masjid itu harus ditahiyati? Ada yang tahu kira-kira? Kenapa? Boleh keluarkan pendapat, salah tidak apa-apa. Kenapa masjid harus ditahiyati? Tempat yang mulia. Apa itu? Nopo? Wah, tempat kita beribadah harus dihargai. Ibu-ibu, nopo bu? Rumah Allah. Nah seperti itu. Yang bangun siapa? Manusia apa Allah? Manusia toh. Nah, ya, baik. Akan kita dapati penjelasannya. Sebelum itu saya mau tanya dulu, ngomong perkara ini tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid kan terdiri dari 2 kata, at-tahiyat atau tahiyat dan al-masjid. Ini ada tahiyat, ada masjid. Masjid itu apa? Tadi sudah kita jelaskan, tempat yang untuk sujud dan lain-lain tadi. Nah, sekarang tahiyat itu apa artinya? Ada yang tahu? Bahasa Arab ini, tahiyat itu apa? Tahiyat itu apa? Nah ibu, kenapa bu tahiyat bu? Nah, kan akhirnya kan bingung tuh dari istilah. Nah harus ke istilah juga, tidak hanya pengertian secara apa menyeluruh tadi definisi istilah secara, pengertian secara definisi, istilah dari apa harfiah, huruf atau kata. Jamaah rahimakumullah. Sebelum kita lanjut kepada penjelasan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita perlu melakukan tahiyatul masjid? Yang dimaksud tahiyat itu artinya, masjid kan sudah tadi, masjid al-masjid atau masjid ini, tahiyat itu artinya penghormatan, menghormati, ngajeni, ngeregani atau yang lain-lain lah seperti itu, menghargai atau memuliakan, atau dalam bahasa lain juga ulama mengatakan ini berupa salam atau kulonwun. Tahu? Salam itu adalah menyampaikan kabar bahwasanya saya sedang datang berhadapan. Terus kulonwun ya akan melakukan aktivitas di situ. Makanya dikatakan sholat 2 rakaat sebelum duduk. Kan kulonwun dulu. Punya kepentingan apa? Mau duduk nanti di sini. Kan ngaten nggih? Tidak hanya berlalu saja. Nah itu harus kulonwun dulu. Ngaten nggih. Di dalam satu surat yang namanya surat Al-Jin, surat nomor 72 ayat yang ke-18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini dasarnya. Wa anna, dan bahwasannya atau sesungguhnya dan aslinya, penekanan ya, anna bahwasannya sesungguhnya tidak ada yang lain, ini loh aslinya apa? Al-masajida, ini jamak bentuknya, al-masajida, kalau satu masjid, al-masajida, masjid-masjid, berarti masjid dimanapun di muka bumi ini, bahkan sampai masjid yang di luar bumi ada masjid apa? Baitul Atiq yang di atas niku, yang sejajar dengan apa? Ka'bah niku, yang untuk beribadah malaikat dulu, para malaikat di langit ke-7 niku nggih, yang dimana Nabi Ibrahim itu sekarang sedang istirahat bersandar di pintu gawangan di sana. Dulu kita pelajari mengenai apa? Isra Mi'raj dulu. Nah, bagian dari apa? Mengenal Baitul Maqdis dulu.
Jadi sesungguhnya aslinya masjid-masjid itu sekalipun yang bangun manusia, yang danai manusia adalah lillah, milik Allah. Jadi bangunan yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini adalah masjid. Dalam hadis itu dikatakan oleh Rasulullah begitu. Dan yang paling dibenci adalah pasar, karena pasar itu tempatnya setan bertelur dan yang lain-lain, melakukan aksi-aksinya, banyak penipuan dan yang lain-lain, dan manipulasi dan lain-lain kan banyak gitu. Terus nanti iya, tapi di situ merupakan tempatnya setan tuh berkumpul. Coba memenuhi kebutuhan terus ada adzan Allahu Akbar, kemana orangnya? Apa enggak dodolan toh? Lah iya, kan ngaten nggih. Pangkat dodolan kan dengan tinggalkan masjid niku lho, pasar pon niku lho. Kan enten langgar alit ler niku, masjid niku. Niku lek adzan kang nyebrang niku pinten? Berapa orang saja? Padahal ten pasar pon niku umpel-umpelan niku sing napa? Sing ngedropi, sing pesen, sing halah gudang dan lain-lain. Dereng kuline, dereng sing parkir ngoten nggih. Niku mboten miyos belas ngoten nggih. Gue tinggal salat ora payu nggih nggo ngoten nggih. Wong melayu kabeh. Berarti kok ngendi kan ngoten nggih. Lah iya itu jadi tipu daya setan. Belum lagi niki napa peleme cek wijem-wijem ijo watos di manipulasi, di keliri napa urin supados ketinggal napa mateng sekalian lintu-lintune sing ngoten dereng timbangane duglik-duglik niku dibanduli ya. Is niku perbuatan setan di situ. Isine iki namung tipu daya bagi orang yang tidak ngerti ilmu dagang. Maka Umar bin Khattab mengatakan bagi yang tidak tahu ilmu dagang atau bisnis jangan jualan, artinya gitu. Orang ngerti ilmu dagang atau bisnis tidak boleh jualan. Nah, salah satunya apa? Tatkala ada seseorang nawar, ini barangnya berapa bu? Ini 50.000. Tak tarik ulur, tidak bisa 45.000. Dan ada yang datang sampingnya, saya beli 70.000, tidak boleh. Ya, karena dia senang barang itu, kita taruh-taruh sen tak belinya lebih dari harganya 70.000. Logikanya kalau panjenengan penjualnya mau ndak? Mau bisnis berarti kan nonton gitu. Terus saya ketahui badine didik lho kuwi nek sing nuku 70 lagi sing nawar sampai koyo ini nah. Itu tidak boleh, harus nunggu sampai selesai orangnya pergi itu sudah kosong baru masuk. Itu ilmu dagang. Lek ndak ngerti gitu ndak boleh dagang. Ndak boleh beli-beli ke situ. Nah, itu loh sampai seperti itu. Pasar kan nggih hutan belantara toh nggih. Sak hak penai udele kan seperti itu. Kan. Itu milik Allah masjid itu. Fala tad'u, maka janganlah kamu menyeru atau melakukan suatu dakwah untuk apa? Beribadah ma'allah, bersama Allah itu ahadan seorang pun. Jadi janganlah kamu menyembah bersama Allah dengan yang lain meskipun satu saja. Jangan menduakan Allah kamu. Masjid itu adalah milik Allah. Nah, maka dari itu masjid itu kepunyaan Allah. Kita kalau mau datang harus kula nuwun pada pemiliknya. Nah, dan Allah kan pemilik kemuliaan kan ngaten nggih. Maka tahiyat itu adalah untuk menghormati tempat yang Allah ya muliakan. Seperti itu. Sampai Allah janjikan barang siapa yang datang ke situ hayya sholal falah maka akan mendapatkan apa? Ya kemenangan dan yang lain-lain ngaten nggih. Seperti itu. Nah, maka dari itu mengambil definisinya lagi di dalam doa terakhir sebelum kita meninggalkan atau saat kita salam. Ada rukun di dalam sholat itu namanya apa? Membaca tahiyat, doa tahiyat. Banyak riwayat, salah satunya at-tahiyatu lillah. At-tahiyat atau segala penghormatan itu lillah, milik Allah. Wassalatu, dan juga keselamatan, wassalatu thayyibat, dan kebaikan itu ya juga milik Allah. At-tahiyatu lillah wassalawat wa thayyibat itu milik Allah, kebaikan yang baik-baik itu. Dalam ayat yang lain at-tahiyatul mubarakatu, ya tahiyat penghormatan dan keberkahan, mubarakatu sholawatu, dan sholawat itu apa? Thayyibatu, dan yang baik-baik itu lillah. Nah, maka penghormatan itu kepada Allah yang punya. Lah ini masjid ini ada yang punya, siapa? Allah yang berhak dimuliakan, satu paket. Jadi Allah itu dengan kemuliaannya itu ada di dalam masjid pula. Jadi orang-orang yang masuk masjid itu dimuliakan oleh Allah.
dengan banyak kebaikan, dinaungi oleh malaikat, diampuni dosanya dan lain-lain, banyak sekali pahalanya, pahala haji dan sebagainya. Maka selayaknya seorang muslim yang mau beraktivitas di tempat yang sudah ada pemiliknya dan dia menjanjikan di situ ketentuan-ketentuan tadi, pahala dan lain-lain ya harus kula nuwun dulu, ikut menghormati tempatnya. Misalkan panjenengan sowan ke rumahnya Pak Bupati, rumah dinas saja, masuk ngoten nggih, sudah tok kula nuwun, duduk, ada kepentingan di situ, ada suguhan, entah itu permen atau buah jeruk lah, anggapkan itu. Berani panjenengan buang kulit jeruknya di bawah lantai? Berani? Maaf, berani mengeluarkan ludah di situ? Jeruknya pahit, but berani? Coba lihat teman-teman kita setelah ngaji yang dilakukan apa? Yang ada makanannya di situ, ada tinggalannya toh? Nah, coba itu apa, tahiyatu lillah? Apa tahiyat al masjid gitu, itu termasukkan? Maaf nyampah terus nopo gelasnya keri, kresek ten merikus, modal madul, terus nopo bungkus permene, kulit gedange, alas dereng kadang-kadang nopo lah ngoten nggih. Coba dereng morat marite kan ngoten nggih. Berani ke rumah Pak Bupati, keluar terus kursi ini berserakan? Mbak berani? Disrok nih, ditata yang bagus, kembangnya miring, diberdirikan. Itu termasuk tahiyat al masjid, itu satu paket. Maka kalau masuk masjid ya ada doanya. Apa doanya? Allahumma ftahli abwaaba rahmati. Kalau keluar apa? Allahumma ini as'aluka min fadlika. Itu ada doanya. Jadi itu sesuatu hal yang baik yang ada di dalam masjid. Jadi ini satu koreksi bagi kita, ke masjid butuh waktu lama, ya ada urusan gini, seharusnya jangan melakukan perbuatan yang itu konotasinya atau suatu hal yang artinya berlawanan dengan penghormatan. Masjid kan suci, bagus kan tadi, toyib yang baik kan ngoten nggih. Jadi apakah morat marit itu baik ngoten nggih? Terus nyampah di mana-mana baik itu? Ini urusannya takmir apa ya gitu? Enggak, urusannya seseorang. Apa tinggi? Setiap orang yang masuk masjid kena apa? Keharusan untuk menghormati masjid. Apapun yang dia selesaikan di aktivitas itu sampai dia selesai. Bisa difahami di sini, nggih. Nyabangnya ke sana, tahiyatul masjid. Seperti itu. Kan masuknya baik, keluarnya juga baik. Masuknya baik, sholat, keluarnya beres-beresan. Kan itu sebagaimana itu? Ya itu juga satu arahan. Nah, sekali lagi masjid itu apapun namanya, besar kecilnya, selama itu digunakan untuk sholat, dia merupakan masjid. Tidak peduli langgar nopo musola atau apalah itu ngoten nggih. Atau masjid kecil, masjid besar, masjid jame atau apalah seperti itu. Ya bisa pahami di sini. Jadi al masjidah lillah. Masjid itu milik Allah, maka atahiyatu lillah, ke penghormatan segala milik Allah, termasuk masjid itu juga paket milik Allah, karena Allah juga memberikan paket kebaikannya di situ di dalam masjid. Maka sekali lagi tadi keputusannya dan sebagai kesimpulan, tidak pantas seorang muslim itu mengabaikan apa? Ini sebelum masuk masjid itu tidak sholat dulu tuh tidak pantas, sekalipun itu tidak dosa, ngaten seperti itu. Oke, baik. Mayoritas ulama berpendapat bahwa sholat tahiyatul masjid adalah sunnah. Karena apa? Kok tidak wajib? Ada indikasi lain yang menyoal atau menjelaskan pada status hukum sunnah, arahnya ke arah sunnah, dan itu tidak wajib. Dalam kata lain, diantaranya, nah kita akan lanjutkan ya, walaupun sudah batas akhir waktunya supaya tidak terputus penjelasannya, bahwasanya yang dimaksud sunnah itu kedudukannya di sini, walaupun ini juga keharusan. Terus sunnah ini jangan disepelekan, pelek sunnah terus langsung duduk saja. Kira-kira apa ya pantas misalkan kita datang ke rumah bupati langsung duduk gitu saja? Kan ada protokolernya kan, ngaten nggih. Ada protokol, meskipun kita selindut masuk duduk pun ya tidak apa-apa, tapi kan ya apa ya pantas gitu loh, seperti itu. Tempat yang paling dihormati dia
di wilayah lokal itu kan di antaranya ya rumah dinasnya bupati, pendopo, ya tidak bisa ngoten nggih. Salah satu hadis yang akan kita pelajari yang pertama adalah yang dijadikan dasar penarikan hukum itu menjadi sunnah walaupun itu ditekankan ngoten nggih. Ada sebuah hadis yang datang dari sahabat Abdullah bin Busr yang dia bercerita tentang kisah ini, dan ini riwayatnya memang dari jalan yang lainnya dari Abu Zuhairiyah. Dia berkata dalam riwayat Imam Abu Dawud hadis 943, kunna kami, periwayat hadis ini, bersama Abdullah ibni Busr. Jadi kami bersama Abdullah bin Busr. Siapa Abdullah bin Busr? Sahibin Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah seorang sahabat Nabi. Jadi Abdullah bin Busr ini seorang sahabat Nabi yang tatkala bersama dengan beliau itu kejadiannya pada yaumul Jumu'ati, pada hari Jumat. Maksudnya pada hari Jumat itu bukan kayak Jumat pagi, Jumat malam, enggak, tapi pas Jumatan, pas sholat Jumat. Tatkala dalam tata cara sholat Jumat yang terjadi saat itu, berjalannya itu, faja'a, maka datang siapa? Rajulun, seorang laki-laki. Jadi ini ada orang masuk ke masjid tatkala sholat Jumat. Sholat Jumat itu bukan tatkala sholatnya, tapi pada ritual Jumatnya itu kan ada khotbah ngoten nggih. Nah, saat itu tuh ada orang datang masuk, laki-laki masuk ke dalam masjid, ya takhotto, dia itu masuk motongi antara orang satu dan orang yang lain, rikobanas, yaitu pundaknya orang, karena orang kan pada duduk, dia ingin masuk di tempat yang agak depan tuh dilangkai, dia memotong antara jarak satu orang dengan satu orang lainnya, diselintuti, terus yang sebagian dinaiki pundaknya, dilangkai. Faqala, maka berkatalah Abdullah bin Busr. Maka Abdullah bin Busr itu dengan sahabat itu mendapati penampakan kayak tadi, loh, ini Jumatan kok ada orang laki-laki datang terus dia nganyak-nganyak, dia tidak punya sopan santun, naik-naik kalau orang mau nyari tempat duduk itu. Maka Abdullah bin Busr pun berkata, menceritakan kepada temannya tadi yang meriwayatkan hadis tadi, ketahuilah dengan fenomena ini tadi yang kita alami sekarang itu, dulu beberapa waktu yang lalu itu datang juga rajulun, seorang laki-laki, yatakhotto riqobannas, yang dia itu melewati sela-selanya orang-orang dan juga melangkai pundaknya itu juga yaumal Jumu'ati, pada hari Jumat. Tak ceritakan itu kejadiannya sama, tapi yang terjadi saat itu apa? Wan nabiyyu, sedangkan Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam itu yakhtubu, sedang khotbah. Rasulullah khotbah, ada orang datang nganyak-nganyak pengen nyari tempat agak depan, sebagian dilangkai. Faqala lahu, maka Rasulullah tatkala khotbah itu berhenti sebentar bicara. Faqala, lantas Rasulullah berkata lahu, kepada orang tadi, apa yang dikatakan? Ijlis, duduklah kamu. Kamu yang jalan itu sekarang duduk. Sekarang duduk. Perintahnya apa? Duduk. Faqad, kamu benar-benar azaita, telah mengganggu atau menyakiti orang lain. Orang lain sudah duduk dari tadi, enak nyari tempat di awal dengarkan khotbah, kamu kok ganggu konsentrasinya dia, kamu nginjak-nginjak, nabrai dan sebagainya. Nah, maka dari hadis ini diambil hukum bahwasanya Nabi tidak merintahkan dia untuk sholat tahiyatul masjid, duduklah kamu, ngoten nggih. Nah, ini satu hadis yang menjadikan derajat itu menjadi sunnah. Tapi nanti ada catatannya. Ini ada 3 hadis yang akan kita pelajari yang diambil hukum menjadi sunnah. Hukumnya dijadikan sunnah oleh para ulama. Tapi sekali lagi sebagai bocorannya adalah orang yang ditunjuk oleh Rasulullah adalah tipikal orang yang belum berilmu, belum tahu. Ngoten nggih. Lek kasarane ngomong ambek wong ora ngerti iki gitu piye kan, ngoten nggih. Diomongi ya ora sempat, waktune terbatas, ngoten nggih. Daripada khotbah malah terpotong panjang, wis ndang nglungguh timbang nglarani wong kabeh. Nah, sehingga itu tidak diperintahkan untuk
sholat 2 rakaat ngene ndak ngerti kok nabraki wong apa maneh kon sholat malah ndak ngerti lagi wong dia mau datang pengen dengarkan khotbah pengen sholat Jumat kok disuruh sholat. Nah itu malah nanti terjadi debat. Dari sini sehingga para ulama pun mengambil hukum ini tergantung situasinya. Tatkala dalam hadis ini memang ada perintah boleh duduk memang seperti itu, tapi dengan kondisi yang seperti ini. Tapi ini pun juga tidak menjadikan hukum sholat sunnah ini menjadi wajib sekali kan, wajib sebagai keharusan yang benar-benar harus dilakukan. Jadi ini satu petunjuk kalau kita dapati hadis ini adalah menjadikan seseorang itu boleh langsung duduk karena apa? Situasi tertentu tanpa harus apa? Sholat tahiyatul masjid. Begitu pula nanti ada beberapa kondisi-kondisi sekitaran 9 atau 10 kondisi mengenai tahiyatul masjid di pertemuan yang akan datang, apa yang harus dilakukan tatkala seseorang dalam kondisi A, B, C, D tentang tahiyatul masjidnya. Jadi, supaya kita tahu, tapi sebagai dasar hukumnya ya tadi pokoknya mau masuk masjid ada keharusan untuk sholat 2 rakaat. Itu punjer hadisnya itu. Cuman nanti ada cabangnya sesuai situasi dan kondisi. Itu jamaah rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya mengenai tentang apa? Derajat sunnah dari kasus kedua ini akan kita dapati di pertemuan yang akan datang saja. Sebelum ditutup ada yang ditanyakan barangkali? Ya monggo. Gimana maksudnya? Sekali lagi. Kalau Jumat, nggih. Ya, dan dikumandangkan. Oh. Ya. Oh, gitu. Jadi ini kalau yang saya dapati dari pertanyaan ini tadi, tatkala itu Jumat atau waktu sholat saja Jumat gitu. Waktu Jumat dikumandangkan kan khotib sudah naik membuka, kemudian kan adzan toh. Tatkala di tengah-tengah adzan belum selesai adzannya, orang kan ada yang datang dan dia itu berhenti tapi berdiri. Terus setelah berdiri yang jadi pertanyaan, kemudian adzannya selesai, terus orang itu sholat. Apakah yang jadi pertanyaan apakah perbuatan itu benar? Gitu ngoten nggih. Nah, maksudnya apakah tatkala adzan itu orang tuh harus sholat? Ngoten nggih. Cabangnya dengarkan atau sholat kan ngoten nggih. Nah, jadi sebenarnya saya sudah nangkep pertanyaannya adalah tatkala adzan salat Jumat itu bagi ibu-ibu yang pernah sholat Jumat mungkin akan mendapati itu kalau tempatnya bisa ngelihat lagi-lagi. Tatkala adzan itu kan orang datang, ngoten nggih. Itu apakah orangnya itu langsung sholat tahiyatul masjid atau dia tuh dengarkan adzan sampai selesai baru sholat tahiyatul masjid walaupun khotibnya sedang berkhotbah kan. Nah itu kita harus mengambil definisi baru di dalam kasus itu. Definisi baru yang harus kita hadirkan adalah apa? Adzan. Nah itu kan juga ada fikihnya di situ dalam adzan. Kalau terjadi seperti itu kita kembali kepada fikih adzan dulu, karena waktunya kan adzan itu waktu adzan. Maka Rasulullah memerintahkan dalam hukum asalnya terkait dengan adzan itu, idza sami'tumun nida, jika kamu tuh mendengar nida atau panggilan, ini maksud adzan, yang dilakukan apa? Fal yakul mithla yakul, maka katakanlah seperti apa yang dia katakan. Nah, sederhananya ya jawaban itu, tapi dengarkan jawab, dengarkan jawab. Nah, maka itu menjadi satu pedoman pertama dulu sebelum kita sholat tahiyatul masjid. Karena waktu tahiyatul masjid itu kan lama, luas, ngoten nggih. Nanti kalau kita dapati penjelasan kapan waktu tahiyatul masjid itu, sampai kapan saja batasnya. Tapi azan itu kan punya waktu terbatas. Biasanya sepanjang yang si muadzin mengucapkan kan seperti itu. Nah, adanya pelan ya agak lama, anggaplah 3 menit ya. Dia harus menyelesaikan perintah tatkala adzan tadi, apa menjawab. Yang pertama mendengar, yang kedua jawab, yang ketiga
doa dengan 4 doa yang sudah kita pelajari dulu, doa ini. Setelah itu baru melanjutkan kaifiyah selanjutnya, tata cara selanjutnya, ya salat tahiyatul masjid. Nah, ada hadis satu yang saya katakan tadi yang menjadikan itu suatu keharusan orang itu harus sholat tahiyatul masjid, jangan meninggalkan, adalah juga kasus tentang sholat Jumat. Jadi kasus sholat Jumat ada 2. Yang pertama, ini orang tidak ngerti, maka disuruh duduk sama Nabi daripada bikin onar. Ada satu hadis lagi, ini orang sudah ngerti, ini wis ngerti ilmu, maka Nabi perintahnya lain, tidak suruh duduk. Seperti apa hadisnya? Ya, pertemuan yang akan datang. Tapi dari pertanyaan tadi terjawab ya. Tatkala sholat Jumat ada azan, maka bagi yang datang saat itu ya harus menjalankan fikih azan dulu. Seperti itu. Nah, nanti dia sholat tahiyatul masjid tatkala khotib sedang khutbah. Alasannya apa? Ya hadis yang akan kita bahas nanti, yang saya katakan tadi, sebagai dasar ulama mengatakan ini keharusan, bahkan sampai ini wajib, seperti itu ya. Hanya satu hadis itu. Ngatur naon yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat, semoga kita bisa dijumpakan di pertemuan yang selanjutnya untuk membahas tentang sholat sunnah tahiyatul masjid. Ini agak panjang penjelasannya, ada beberapa pertemuan. Walau alam bisawab. Barakallahu li wa lakum fi hadzal majlis. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw ata'na, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wassallallahu ala Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.